Halo teman-teman semuanya, seperti yang saya janjikan kemarin, ini alat-alat yang saya bikin ya, yang saya bikin untuk membuat foto eh, gelas lompat gitu. Kita sebutnya water jump lah, air lompat. Yang pertama tabletop. Ini kalau teman-teman punya bahan akrilik di rumah, bisa pakai akrilik yang 2 mili atau 3 mili seperti ini. Kalau beli ya sekitar 300-an lah gitu, yang bagus. Kenapa saya bilang yang bagus? Karena ada juga akrilik yang terkadang sama penjualnya dibilang akrilik, tapi sebetulnya kayaknya bukan akrilik gitu. Nah kayak gini ya. Jadi warnanya bisa berubah. Nah kayak gini. Ini awalnya putih susu juga, cuman pas dipakai beberapa waktu terus warnanya berubah, kena kelembapan jadi berubah. Ini alat yang pertama, kira-kira budgetnya 350 ribuan lah gitu kalau mau bikin sendiri. Kalau mau beli tabletop yang bikinan pabrik, nah ini kayak gini nih, cuman ini pasti lebih mahal ya. Ini jauh lebih mahal, jadi pakainya ini aja. Oke, alat yang selanjutnya kamera. Saya pakai kamera lawas ya, Canon 300D. Nanti pas video prakteknya saya pakai 60D sama teman-teman, lensanya 70-200. Tapi ini teman-teman pakai kamera apapun bisa, triggernya tidak perlu trigger yang high speed. Ini bisa, ini receivernya ya. Terus flashnya di foto-foto sampel itu saya flashnya pakai ini nih, flash murah meriah nih. Flash mereknya Amity. Ini kalau nggak salah 200 ribuan sama 300 ribu. Flash bekas kayak gini ya. Terus ini di receiver pasang dulu. Jadi rangkaiannya kayak gini ya. Nanti flash ini akan ditaruh di belakang seperti ini ya gitu. Taruh di belakang, kemudian di bagian belakang tabletop itu kalau bisa temboknya putih. Ini kebetulan backdropnya pink ya, pakai putih ya. Skemanya seperti ini. Kemudian alat berikutnya adalah gelas tangkai ya. Teman-teman bisa pakai gelas tangkai seperti ini, atau gelas tangkai yang kayak gini, seperti yang dicontoh itu saya pakai ini. Kemudian ini juga bisa dipakai ginian. Ini ada gelas yang bahannya plastik, ada juga yang kaca, bisa dipakai dua-duanya. Terus untuk bikin variasi lompatan air bisa juga yang bentuknya berbeda, tapi intinya gelas tangkai aja. Terus berikutnya saya pakai pewarna makanan ini ya, mereknya banyak macam-macam. Pewarna makanan aja kayak gini, ada merah, hijau, kuning, nanti bisa dioplos. Kemudian yang berikutnya senar. Ini tali senar ya, senar pancing biasa, bisa pakai benang, bisa senar, tapi saya sarankan senar karena ini nanti akan lebih mudah di clone stem. Senar ya. Kayak gini, senar. Terus berikutnya ada penggaris bening seperti ini ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk salah satunya untuk bikin pergerakan, nah seperti ini ya. Jadi penggaris ini nanti akan dilakban dilakban di bagian bawah gelas, kemudian nanti didorong begini. Nah gitu. Untuk set foto yang pertama, yang gelasnya cuma lompat di tempat ya. Nah kira-kira kayak gini. Settingnya seperti ini. Nanti ini diisi air. Kemudian penggaris yang sudah dilakban dengan dilakban bening ya,
dilakban dengan alas tangkai gelas ini. Nah, nanti penggarisnya digeser. Ini saya demonstrasikan gerakan pelannya ya. Kira-kira gini, maju atau mundur, tapi dihentak. Jadi dihentak ke sana atau ditarik ke sini. Begini atau begitu. Intinya supaya air yang ada di gelas ini akan lompat. Jadi nanti hasilnya akan menjadi gelas airnya lompat ke sana atau lompat ke sini. Gitu ya. Jadi gerakannya hanya samping ke kiri frame atau ke kanan frame. Nah, untuk foto yang airnya lompat dan gelasnya lompat gitu ya, tumpah ya. Jadi gelas yang sudah diikat senar ini akan ditarik ke sana nih. Senar ini akan saya lakukan di gerakan lambat ya, kira-kira ya. Kira-kira begini nih, kira-kira. Nah, ini kan sudah kita pegang nih. Kita akan angkat ke sana, kita hentak ke sana gitu. Jadi kalau dalam gerakan lambat kira-kira seperti ini. Nah, saat air tumpah itulah kita jepret gitu. Sekilas seperti itu ya. Jadi tekniknya gampang. Nah, gerakan air itu mau berapa kali Anda praktek ngangkat, itu gerakannya biasanya selalu berbeda. Biasanya selalu berubah, tidak pernah sama. Jadi kalau teman-teman akan bikin dengan gelas yang macam-macam, kira-kira kayak gini ya. Nah, masing-masing bentuk gelas ini nanti juga akan menghasilkan foto-foto yang berbeda. Gerakan tumpahnya air, terus arah lidah airnya, kadang ngikutin putaran, kadang dia langsung tumpah ke sini. Sehingga nanti hasil fotonya kira-kira, hasil fotonya itu kalau gelas ini terbang gitu ya. Kalau gelas ini terangkat begini, yaitu air kan akan tumpah, air akan tumpah ke sana. Nah, sebelum air itu sampai di alas akriliknya, itu kan sudah kita jeprek gitu ya. Kemudian hasilnya nanti kita rotate, hasilnya di rotate sehingga frame seolah-olah airnya itu begini, melengkung begini. Untuk detailnya teman-teman simak di video kami praktek bikin fotonya, gitu ya. Untuk apa lagi mau balen-balen nih? Ya, 1, 2, 3. Woi, langsung. Yes. Langsung ini. Oh, apa ya? Oh, ngono kuwi lho maksudku le. Yo, tadi yang aku naring-naringnya. Itu nggak jepret. Terus kemudian apa perbedaan bentukan lompatan gelas yang tadinya air bening sama air berwarna? Untuk tips teman-teman, kalau ngisi air yang berwarna itu pewarnanya jangan terlalu banyak. Jadi biasanya netesinya supaya akurat pakai sedotan gitu ya. Pakai sedotan ditaruh, ditetesin, jangan terlalu pekat, karena kalau terlalu pekat malah dia sinar dari backlight flash itu tidak akan tembus kalau terlalu keruh. Kemudian kalau gelasnya itu dalam, ini gelasnya dalam ya, sedangkan kalau seperti ini gelasnya dangkal. Kalau gelasnya dalam ini akan bikin tumpahan lebih banyak biasanya. Kalau gelasnya kecil, ini tumpahannya juga kecil. Jadi teman-teman nanti bisa eksperimen. Terus apa lagi ya? Kira-kira itu nanti disambung di kolom diskusi, teman-teman simak di video kita praktek. Gitu ya. Thank you. Itu. Enggak, ini tinggal tarik aja. Oh, begini. Kesini berarti. Atas. Ke atas. Kayaknya Benar, lurus. benar. Kayaknya lurus. Saya. Kau ini biasa. Ada. Oke. Nah, dulu. Saya belum. Ya siap.
Hitung dulu kamu yang Oke, hitung. Bon. Ya. 1, 2, 3. Nah, ini Paketan. Nice. Oke, Bon. Oke. tuh. Mantap, Mas. Oke, tak coba. Wah, gila bagus banget yakin. Wah, sadisan. Di tengahnya ada bolongan. Iya ini. Sadis. Bener. Bungkus loh. Wah, berarti itu yang ngelemparnya itu. Oke, Bon. Oke, tadi tak. Nah, ini tuh pakai bola trompet, lihat. Wah, gila bagus Iya. banget. Wah, ini pengen deh. Hah? Wih, gila bagus banget. Sumpah, keren. Yakin. Bungkus. Oke. Ya. Siap. Wah, bagus banget. Ada corongnya. Tuh. Sadis. Wes. Belum. Oke. Udah kamu nah. Gantian. Nah, ini gitu loh. Aku pengen ya. Seneng motret gelas-gelas gitu loh, desa. Oke, ada pertanyaan di kolom komentar dari Mas Hanhan sama Mas Bang Z. Pernah belajar online foto kayak gini di Telegram, harus jago edit juga biar warnanya celing. Kemudian dari Bang Z, betul kalau nggak jago ngedit berantakan hasilnya. Saya izin stitch komentarnya di konten ini ya, Bang Han sama Bang Z. Jadi sebetulnya tidak perlu ngedit banyak-banyak sih, karena warna itu tergantung dari campuran pewarna yang kita teteskan ke gelasnya. Ini contoh foto-foto file mentahnya gitu ya. Jadi dimulai dari seperti ini, kemudian ini perpaduan warna merah sama hijau. Kadang kita motretnya kurang cepat gitu, jadi airnya keburu pecah. Terus di contoh berikutnya, misal foto ini agak pas nih. Foto ini seperti ini ya, jadi airnya belum kena batas bawah atau alas akrilik. Ini freeze-nya pas kena nih. Oke, ini contoh-contoh lagi. Nah, ini pas, kayak gini nih pas. Hentakannya juga pas, kemudian lompatannya juga unik nih. Yang perlu diedit apanya sih? Sebetulnya warna-warna ini nggak perlu diedit. Yang perlu diedit kan cropping dasar aja. Bagian ini dipotong, kemudian bagian tali senar ini ya, senar yang untuk narik inilah yang nanti akan kita clone stem gitu ya. Oke, jadi contoh lagi, misalnya ada beberapa foto yang seperti ini pas nih, ini pas, flashnya pas jepret gitu ya. Ini tinggal clone stem senarnya, cropping. Kita akan coba bawa ke Photoshop gitu ya. Kita coba buka fotonya di Photoshop, kita mulai edit. Edit paling dasar pertama adalah kita akan perlu cropping di sini gitu ya. Kita cropping segini misalnya, kemudian ini kita buang, bagian atas kita sisakan sedikit, bagian bawah kita potong begini. Nah, kita habisin segini ya. Selesai. Ini sudah dapat cropping dasarnya seperti ini. Kemudian kita rotate ya. Kita rotate menjadi hasilnya seperti ini kan. Nah, ini nanti yang akan kita sajikan, entah mau kita submit ke Microstock, ke Shutterstock, ke tempat lain. Yang jelas harus terpenuhi 4 megapiksel. Kita cek dulu hasil cropping tadi menjadi mengecil atau enggak. Jadi pixel size-nya 2000 sekian kali 3000. 2000 kali 3 ya masih 6 juta pixel, berarti masih memenuhi syarat untuk di atas 4 megapiksel gitu ya. Oke. Jadi yang maaf, yang saya lakukan kalau editing itu nggak banyak-banyak, biasanya seperti ini aja dihilang. Ini senarnya kan ini mengganggu gitu ya. Tapi teman-teman pasti sudah sudah tahu banyak lah kok clone stem begini. Ini di clone stem, ini saya coba lakukan kasar aja ya. Nanti kalau teman-teman praktek bisa lebih halus pasti. Misalnya seperti ini. Oke. Nah, ini kurang rapi sedikit, kita healing press coba ya.
filling brush dirapikan, kemudian kita close stem lagi. Salah, ambilnya dari sini. Nah, oke, seperti ini ya. Oke, saya coba edit kasar aja. Nanti kalau teman-teman bikin sendiri bisa lebih halus. Ini cuma untuk praktek demo aja. Oke, misalnya sudah seperti ini. Jadi di bagian warna-warna ini ini nggak perlu diedit karena ini memang pewarnaan dari sebelum gelasnya kita lempar. Kita teteskan pewarna sedikit aja. Jadi begitu dia bergelombang di dalam gelas, sebelum nyampur terus kita tarik. Jadi menjadi seperti ini. Kalau mau perlu editing lagi, biasanya saya cuman brightness kontras aja sih. Brightness kontras misalnya segini ya. Kontras. Nah, sudah. Nanti kalau mau lebih bersih lagi, air-air yang kotor seperti ini bisa di cleanse stem. Itu yang biasanya saya lakukan di foto-foto yang saya upload di Microstock gitu ya. Contoh berikutnya adalah file ini. File ini kan jepretan aslinya, file utuhnya seperti ini ya. Jadi yang perlu kita lakukan, kita crop bagian atas ini. Nah, seperti ini, kemudian crop kanan, kemudian bawah ini kita crop juga. Oke, kita cek hasil cropnya. Dia masih image size 3000 kali 3000, jadi masih aman ya, 9 juta pixel, jadi 9 megapiksel lah kira-kira gitu. Masih aman di atas 4 megapiksel ketentuannya di umumnya Microstock. Jadi editing dasarnya nggak ada utak-utik warna karena ini gradasi warna yang ada di sini juga tercipta karena pewarna makanan yang belum tercampur sempurna sama air. Editing pertama tadi cropping, editing kedua ini ya, senarnya kita cleanse stem sampai bersih. Kemudian ini nanti mau kita sajikan fotonya seperti apa kan terserah kita. Kita bisa menyajikan seperti ini, bisa juga seperti itu. Ya kayak gini lebih berbeda aja, nggak realistik gitu. Kemudian ini hasil finalnya nih, kira-kira seperti inilah. Ini tinggal ditambahin cleanse stem bagian senarnya. Oh ya, spesifikasi pemotretannya saya lupa menyebutkan. The file info ini dipotret pakai kamera Canon 60D, kemudian focal lengthnya di 80 mili, exposure-nya di 100, diafragmanya di 14, ISO-nya 100. Seperti itu ya. Jadi tidak perlu flash atau trigger yang high speed karena speednya 100, tidak lebih dari ketentuan speed synchronous per 250. Oke, jadi kalau clean sudah semua, maka siap diupload ke Microstock. Berikut ini adalah sampel-sampel dari foto-foto yang sudah approve di Shutterstock. Ini foto asalnya begini nih ya. Jadi masih belum di crop posisinya. Kalau teman-teman lihat ini bagian penggaris plastik tadi yang panjang kayak gini ya, dilaban di bagian bawah gelasnya. Kemudian sesuai seperti apa yang saya bilang di awal, ini pergerakannya ke kiri atau ke kanan. Jadi kalau dari si penggerak gelasnya berarti maju atau mundur, kira-kira gitu ya. Kemudian di bagian tembok ini yang tadi saya bilang di awal, sebaiknya temboknya itu warna terang atau putih, sehingga cahaya flash di bawah tabletop ini akan memantul ke temboknya, kemudian jatuh di bagian akrilik belakang ini, di limbonya ini akan jadi gradasional. Kira-kira seperti itu sih, nggak ada yang susah di lightingnya. Terus skemanya kayak gini tadi ya. Jadi sebelum teman-teman mau ngangkat ini arahnya vertikal atau agak miring, nanti gerakan airnya ini akan
menjadi berbeda gitu. Next. Ini penampakan tabletopnya kayak gini ya. Habisnya cuman 350.000. Oke. Nah, ini foto-foto yang sudah approve di Shutterstock saya tampilkan di sini ya. Nah, teman-teman bisa cek linknya di nomor ID di sini juga. Ini foto pertama. Ini pewarnanya pakai merah tapi tipis gitu. Diangkat gelasnya, kemudian jatuhnya pas di board akriliknya, jadi gerakannya seperti ini. Kemudian kalau ini tipe gerakan yang pakai penggaris. Ini juga pewarnanya hijau. Ini sama, kalau hentakannya terlalu keras jadi airnya jadi splash seperti ini ya. Oke, next berikutnya. Nah, ini agak susah juga diprediksi nih. Gerakannya itu kita suka random. Jadi kadang halus digerakin ke kanan sedikit, kemudian dihentak gitu, lidahnya akan beda gitu. Kayak gini. Ini sebetulnya dorongnya terlalu kekencengan ya. Terlalu kekencengan, airnya justru malah jadi bagus ini ya. Ini sama seperti yang saya jelaskan di awal. Jadi gelasnya diangkat sebelum airnya menyentuh bagian bawah akrilik, dia sudah kita jepret shutter kameranya. Ini persis seperti sebelumnya, tapi gambarnya di rotate, dibalik. Jadi seolah-olah airnya seperti lompat ke atas, padahal ini sebetulnya akan turun. Ini sama. Ini yang masih lumayan agak best buy ya di Shutterstock, nanti saya tunjukkan earningnya gitu. Ini sama, warnanya pakai warna kuning juga. Ini pakai pewarnanya campur nih, hijau sedikit sama merah. Kemudian sebelum pewarnanya nyampur, ini sudah digerakkan gitu, jadi ada yang tumpah, ada yang naik. Ini juga sama. Ini warnanya kuning campur merah, jadinya agak orange. Oke, ini juga sama. Ini pakai penggaris, pewarnanya hanya hijau. Ini kalau teman-teman mau mendapatkan warna kayak gini ya, itu netesnya itu di titik-titik yang berbeda gitu. Terus jangan sampai nyampur, jangan sampai teraduk. Kemudian cepat-cepat digerakkan. Jadi dia akan dapat semburat-semburatnya seperti ini. Ini tanpa pewarna, ini juga lumayan best buy juga nih di Shutterstock. Ini hijau campur kuning, sudah mulai agak warnanya nyampur ya. Ini kuning saja. Ini hanya hijau. Oke. Ini masih sama, ini pewarna merah tapi sedikit gitu ya. Jadi begitu disodok dari bagian kanan frame, ada air lompat sedikit ke kiri, kemudian tumpah banyak di bagian kanan bawah. Oke, ini merah. Ini yang saya bilang di awal tadi, kalau pewarnanya itu terlalu pekat, itu justru malah menurut saya sih, ini selera pribadi ya, menurut saya ini nggak terlalu menarik gitu, karena warnanya itu nggak tembus, terlalu pekat. Ini terlalu tipis warnanya. Oke. Nah, yang terkadang kita cari dan unik tuh yang seperti ini nih, lompat kemudian ada cipratan di tengah. Ini caranya teman-teman bisa mengaduk dulu gitu. Jadi setelah dikasih pewarna, airnya diaduk sedikit, kemudian dilempar. Jadinya menjadi seperti ini. Seperti bagian tengah itu ada yang lompat. Ini murni dari gerakan tarikan gelas nih, nggak ada editing. Editingnya cuma ngilangin senarnya aja ya. Ini terlalu pekat pewarnanya, jadi warnanya nggak tembus. Kemudian ini sama, campur warna. Ini pakai gelas yang tipis tadi, yang kecil ya. Ini gelas yang cekung. Ini ngelemparnya agak dihentak lebih kenceng, jadi lompatnya seperti ini airnya.
Ya, penampakan mejanya kayak gini, kakinya PVC. Teman-teman bisa bikin sendiri juga sih di rumah. Tapi kalau nggak mau repot, nanti boleh DM ke saya ini. Oke, nah ini ini yang saya bilang best buy-nya foto seperti ini karena memang unik ya. Kalau saya ngulangi sendiri lagi aja ini belum tentu bentuk kayak gini, tapi agak lumayan nih, lumayan jackpot. Terus yang berikutnya yang ini tadi juga lumayan jackpot juga. Ini uploadnya Juni ya, baru kemarin, berarti baru bulan lalu nih. Ini sama juga, ini yang tadi ya, yang ada lidahnya keluar. Terus ini ya kecil-kecil lumayan lah ya, daripada enggak. Oke, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh DM atau tulis di kolom komen. Thank you.